Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch keempat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maghfirofil Ardiati, Sarjana Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswa 25010911472, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok mengukur sudut kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya, Mas Rafa, memimpin ke depan. Doa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rafa. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Sudah siap ya. Gimana? Tadi malam sudah dipersiapkan semuanya? Sudah. Tidak ada buku yang tertinggal? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk. Alhamdulillah semua masuk. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mencintai negeri kita tercinta, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan dirijennya Mbak Fadila. Semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia, kekuasaanku, bangsa
Di mana kalian pernah melihat sudut? Jam dinding, terus atap rumah, lemari, pintu, pintar, meja, pintar. Selanjutnya, kira-kira tapi itu dulu pada pintu, ya pada ujung pintu itu terdapat sudut apa? Siku. Besarnya tahu nggak kira-kira berapa? Pada hari ini, Budia mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Hari ini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar kalian mampu mengukur sudut menggunakan busur derajat. Semuanya sudah dibawa busur derajatnya? Sudah. Berangkat semuanya? Oke, bentar dulu. Yang kedua, selain kalian bisa mengukur sudut dengan menggunakan alat busur, kalian juga mampu membandingkan antara besar sudut, antara sudut satu dan sudut yang kedua. Selanjutnya, kalian juga diharapkan bisa untuk menggambar sudut tersebut. Nah, minggu yang lalu kalian kan sudah mempelajari ya yang namanya titik sudut, mana titik sudut, mana kaki sudut, mana besarnya sudut. Sekarang pada pertemuan kedua kali ini ya, Budia mau menjelaskan mengenai cara mengukur sudut. Cara mengukur sudut itu dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama dengan penggaris busur atau namanya protaktor ya. Busur ini anak-anak ada macam-macam ya. Ada yang 180 itu seperti punya ekpan yang kalian bawa. Ada juga yang 380 itu bulat ya. Bulat seperti punyanya Budia ini ya. Ini ya. Nih, kalau punyanya Budia ini 360 derajat. Ya, 360 derajat. Kalau punya Pean berapa derajat? 180 derajat. Berarti tahu ya alat ukur sudut itu apa? Busur. Biasanya busur menggunakan biasanya sudut menggunakan satuan apa? Satuan derajat. 0 kecil ditaruh atas. Namanya derajat, dibaca derajat. Selanjutnya akan membuat langkah-langkah untuk mengukur sudut. Yang pertama, bagikan semuanya busurnya ya. Yang pertama, tempatkan titik sudut pada busurnya. Yang kedua, letakkan salah satu kaki sudut itu pas ya sejajar dengan garis 0. Garis nolnya, meskipun itu garisnya satunya miring ke atas, satunya miring ke bawah, yang penting kalian harus luruskan atau letakkan kaki sudut salah satunya itu berada pada 0 derajat. Paham ya? Selanjutnya langkah ketiga, kaki sudut yang lainnya itu menunjukkan angka pada busur derajatnya. Misalnya kalau 60 derajat berarti yang satunya di titik 0, yang satunya di titik 60 derajat. Lanjut. Membandingkan sudut. Kira-kira jam yang pertama dengan jam yang kedua ada perbedaan apa? Besarnya ya. Yang pertama pada pukul 3 itu menunjukkan sudut apa? Siku. Yang kedua pukul 2 dia menunjukkan lancip. Masih ingat sudut lancip itu yang bagaimana? Kurang dari 90 derajat. Berarti di kedua sudut ini cara membandingkannya yaitu sudut pertama mempunyai besar 90 derajat, sedangkan sudut kedua besarnya adalah berapa? 60. Kalau kita tadi membaca, sekarang menggambar. Langkah yang pertama yaitu buat titik sudutnya, titik sudut dan garis sudutnya letakkan pada busur derajat sehingga titik nolnya sejajar dengan titik sudut. Ya. Yang kedua, tandai titik pada angka 150 derajat.
angka 150 derajat misalkan di sini. Nanti kasih titik atasnya busur ini. Titik tul. Selanjutnya langkah terakhir yaitu hubungkan titik sudut dan titik 150 derajat dengan garisnya. Oke anak-anak, nah itu tadi langkah-langkah untuk menggambar sudut. Untuk lebih pahamnya, di sini Budia ada video ya, video untuk menggambar sudut. Silakan diperhatikan ya. Halo, berjumpa lagi bersama Pras Academy. Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menggambar sudut dengan menggunakan busur. Sudah punya busurnya? Kalau sudah punya, ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar ya menggambar sudut dengan menggunakan busur ya. Oke, ini busurnya. Apakah kamu sudah punya busur? Ya. Kalau belum, ambil busurnya. Lihat video ini, kita praktekkan sama-sama ya. Oke. Misalkan ya, ini saya kasih contoh. Misalkan kita disuruh untuk menggambar sudut besarnya 45 derajat ya. Pertama kali kita lakukan adalah membuat kaki sudutnya ya. Seperti ini. Kita tentukan titik sudutnya. Ada di sini titik sudutnya ya. Terus kemudian kita letakkan ini ya di sini seperti ini ke titik sudutnya ya, pas. Kemudian ini juga pas ya, pas dulu. Terus kita lihat 45 di mana ya? 40 harus mulai dari 0 ya. 0 10 20 30 40 nah ini 50 dan yang tengahnya ini 4 ya. Ini tadi ini titik. Kemudian sudah gitu kan, gampang kan, mudah kan ya. Mau coba lagi ya, kita coba lagi contoh selanjutnya. Nah sekarang kita diminta menggambar Contoh yang sudut kedua yaitu 30 menggambar derajat sudut 30 derajat. ya. Kita bikin kaki sudutnya yang pertama. Buat kaki sudut yang pertama Terus dulu. kita lanjutkan di sini. Kemudian Ya, tentukan boleh di sini, titiknya boleh di sini ya. sudut. Boleh pilih salah satu ya. Boleh Tadi kan sudah di sini ya. Kita coba di sini ya. Nah sekarang boleh coba yang kanan. Kita coba di sini, kita paskan ya, paskan di sini ya, titik sini. Ini adalah titik sudutnya, paskan. Di sini. Nah, kita hitungnya mulai dari 0 ya. 0 sini, 10, 20, 30 sini ya. Menghitungnya mulai dari titik Itu baru 0. kita mulai di sini. Nah dari garis yang satunya Iya, kita sudah menggambar sudut 30 derajat. Kita seksi bukan itu suhu ya, maaf. 30 derajat ya. Gampang kan? Gampang ya? Oke. Nah, Kita coba lagi. sekarang gambar sudut 90 Ya. derajat. Oke. Ini contoh yang ketiga. Pertama Sudut adalah siku-siku ya. bikin kaki sudutnya ya. Kita tentukan titik sudutnya. Terus baru kita hitung. Kita ukur di sini. Ya. 90 ya. Mana 90? Ini ya 90 ya. Kita kasih titik di sini. Kemudian kita tarik garis titik sini sama titik sudut sini. Set. Sudah selesai. 90
menggambar sudut dengan busur. Ya, oke, kita coba satu lagi. Nah, ini satu lagi termasuk sudut tumpul ya, 130 derajat. Pokoknya semuanya diawali dari 0 derajat dulu, dan diawali dari 0 derajat. terus kemudian kita tentukan titik sudutnya di mana. Sini. Terus kita paskan titik sudutnya, ya. Terus kita mulai dari 0 ya. Kalau sini, berapa itu 130 di sini. Sini kita titik ya. Terus kemudian kita tarik garis. Nah, ini adalah 130 derajat. Ini sudah jadi Bagaimana? sudut tumpul 130 derajat. Ya, kalau sudah paham, tahu sudah pintar. Oke, Untuk selanjutnya, karena kalian sudah dapat materi mengenai menggambar sudut, kita identifikasi bagian-bagian sudut dan memperkirakan berapa sudutnya, ya, berapa sudutnya. Kira-kira kalau Budia punya sudut, ya. Ini Budia gambar sudut. Ini tadi termasuk apa? Yang bawah dan yang atas ini. Apa? Kaki sudut. Ini disebut sebagai kaki sudut. Kalau yang ini? Kira-kira kalau kalian menggambar sudut ini termasuk sudut apa berarti? Lancip. Kenapa kok disebut sudut lancip? Karena kurang dari 90 derajat. Selanjutnya anak, kalian akan Budia bagi membentuk kelompok, ya. Kalian Budia bagi membentuk kelompok, ya. Ini kelompok 4 anak, yang ini 4 anak, yang sini 4 anak, dan yang sini adalah 4 anak. Ini Budia kasih atau bagikan LKPD-nya, ya. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya, Budia jelaskan dulu untuk aturan atau langkah-langkah pengerjaan LKPD. Ya, untuk petunjuk pengerjaannya, kalian lihat. Yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan di LKPD itu dengan benar dan tepat. Kemudian nanti kalian disuruh mengamati dan mengukur besar sudut pada pintu, jendela yang terbuka, pada ujung meja, pada jarum jam dinding, dan hiasan kelas. Ya, yang ketiga, gambar besar sudut tersebut dengan teliti pada kolom yang sudah disediakan. Diskusikan jawaban kalian dengan anggota kelompok masing-masing. Kemudian nanti jika ada mengalami kesulitan, kalian silakan tanya ke Budia.
Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, karena kalian sudah diskusi dengan masalah angkat yang ada di RKPD masing-masing, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi nanti akan maju satu persatu untuk membacakan hasil diskusinya. Sekarang silakan kelompok satu dulu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Orientasi masalah yaitu sekolahmu akan memperbaiki diri dan jendela kelas akan dibuka dengan aman dan aman. Tukang bangunan pendukung tahun bisa tutup buka dan jendela apabila terlalu sempit atau terlalu lebar. Pertanyaan masalah orientasi masalah yaitu sekolahmu akan memperbaiki diri dan jendela kelas akan dibuka dengan aman dan aman. Tukang bangunan pendukung tahun bisa tutup buka dan jendela apabila terlalu sempit atau terlalu lebar. Pertanyaan masalah bagaimana cara menentukan besar untuk bukaan pintu dan jendela tersebut dengan menggunakan alat bantu sudut. Apa itu? Busur. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Kelompok 2. Ya, terus, ayo. Ukurlah ukuran titik pada setiap gambar itu dan gambarkan titik tersebut pada kolom yang sudah disediakan. Besar sudutnya 90 derajat, sudutnya 10, gambar sudut. Nah, itu gambar sudutnya ya. Nomor 1 kira-kira betul? Nomor 2? Jendela besar sudut 90 derajat, sini sudut siku-siku gambarnya. Tuh, gambarnya. Terus? Gambar meja kita sudut 90 derajat, sudut sama sudut besar sudutnya 90 derajat, sudutnya siku-siku gambar sudut. Nah, itu gambar sudutnya ya. Nomor 1 kira-kira betul? Nomor 2? Gambar jendela besar sudut 90 derajat, sini sudut siku-siku gambarnya. Tuh, gambarnya. Terus? Gambar meja kita sudut 90 derajat, sudut sama sudut. Nah, oke, lanjut. Gambar kaca misal sudut 180 derajat, jenis sudut kumpul gambar sudut 180. Nah, betul anak-anak? Oke, silakan. Kasih tepuk tangan. Ya, sih ada dalam daftar. Masih ada daftar. Berarti sekarang Kita akan membacakan hasil diskusi kami.
sudah telah mempresentasikan hasil studi kalian, kita bisa merefleksikan ya, kita bisa mengingat untuk hari ini kira-kira apa yang baru kita pelajari, apa hal baru yang kita pelajari hari ini? Apa? Kalian mengukur sudut dan menggambar sudut. Sudah bisa? Ya, selanjutnya apa manfaat yang kalian pelajari pada hari ini? Oke, ya selanjutnya. Saya jadi tahu letak di situ. Oke, apa lagi? Saya sekarang bisa mengukur sudut. Terus? Saya sekarang sudah bisa mengambil sudut. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini kalian jadi bisa tahu ya sudut itu apa, titik sudut itu letaknya di mana, kaki sudut itu di mana. Terus kalian juga bisa mengukur sudut dan menggambar sudut. Untuk selanjutnya, anak-anak, pada pertemuan yang akan datang, untuk materi yang minggu depan, materi yang akan datang kita akan mempelajari latihan-latihan soal mengenai sudut ya. Tolong di rumah kalian pelajari lagi dari awal, yaitu apa itu sudut, pengertian sudut, jenis-jenis sudut itu apa, bagaimana cara mengukur sudut, dan bagaimana cara menggambar sudut. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali hari ini sampai di situ dulu. Sebelumnya kalian di rumah ya jangan bermain HP terus ya. Kalian di rumah jangan bermain HP terus. Kalian harus semangat untuk belajar. Karena mumpung kalian masih kecil, jadi ilmu yang kalian peroleh itu masih fresh untuk bisa masuk ke otak kalian masing-masing. Jadi Budi harap pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat lagi. Ya, kalian lebih giat lagi untuk belajar. Silakan bukunya dimasukkan dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Rafa. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, Budi akhiri. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.